Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya ya? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar agama. Sehat semuanya ya? Oke. Baik, hari ini kita akan belajar agama. Yang hadir baru 14 orang ya? Mbak sini tolong di apa namanya? Ditulis ya nama-nama yang hadir untuk kelas hari ini, kemudian nanti dikirimkan ke saya. Oke, saya minta tolong ya. Nah, gini. Oke, hari ini saya mulai saja ya. Terkait tentang hari ini kita akan bahas tentang husnuzon dan sumber-sumber hukum Islam. Baik, untuk husnuzon nanti kita akan bahas 3 terkait husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada sama manusia. Nah, saya mau infokan dulu sebelum kita bahas lebih lanjut. Nanti untuk pelajaran agama tidak ada UAS ya, karena saya sedikit sibuk, jadi tidak sempat untuk koreksi atau buat soal. Oke ya. Nanti diinfokan kepada teman-temannya yang belum datang atau nggak bisa datang hari ini. Baik, kita lanjut untuk husnuzon ya. Husnuzon. Nah, apa sih pengertian husnuzon? Saya rasa kata-kata ini sudah familiar sekali di telinga kita. Husnuzon. Husnuzon adalah berasal dari hasan, yaitu yang berarti baik, dan azam yang berarti prasangka. Nah, dari dua kata ini, husnuzon dapat diartikan sebagai prasangka baik ya, berprasangka baik atau baik sangka. Nah, secara istilah, husnuzon ini memiliki maksud sikap dan cara pandang yang menyebabkan seseorang itu bisa melihat sesuatu secara positif atau melihat dari sisi positifnya. Ya, positive thinking atau kalau di dalam Islam disebut husnuzon. Nah, husnuzon ini tidak hanya kepada diri kita, tapi husnuzon juga harus kepada Allah gitu. Nah, nanti saya jelaskan satu-satu terkait tentang husnuzon ini. Kita bahas dulu husnuzon kepada Allah ya. Oke. Apa sih bisa diberikan contoh nggak husnuzon kepada Allah? Nah, di sini bisa dilihat ya, saya tuliskan ada 3 ya di sini. Nah, yang pertama, ini adalah husnuzon dalam ketaatan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masuk dalam husnuzon kepada Allah ya. Ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah husnuzon dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, husnuzon dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sikap baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apapun yang ditetapkan untuk kita. Jadi sikap husnuzon kepada Allah ini merupakan sikap husnuzon terpenting yang harus tertanam di hati seorang muslim atau muslimah, ya. Nah, husnuzon kepada Allah juga adalah bentuk baik sangka kepada Allah atas apapun yang dihadapi dan dialami kita gitu. Nah, saat Allah menetapkan suatu untuk kita, ada kalanya kita merasa tidak cocok kepada Allah, padahal itu sebenarnya adalah baik untuk kita, ya. Kadangkala cocok, wah cocok untuk kita, tapi sebenarnya itu menurut Allah tidak baik buat kita gitu, tapi kita memandangnya itu adalah cocok gitu ya. Nah, husnuzon kepada Allah ini terbagi menjadi berapa bentuk, di antaranya husnuzon dalam ketaatan kepada Allah, husnuzon dalam nikmat Allah, dan husnuzon dalam menghadapi ujian dari Allah. Itu ya, ada 3. Jadi tadi saya jelaskan yang pertama dulu. Ini yang pertama adalah husnuzon dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Untuk yang kedua, ini adalah husnuzon dalam nikmat Allah. Nah, subhanallah sekali ya, ini kita dikasih sehat sekarang. Itu berarti juga husnuzon kepada nikmat Allah. Nah, ini husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Dia berikan, dapat kita lakukan dengan memperbanyak rasa syukur. Benar dikatakan Mbak Dwi ya, Mbak Dwi Setio Yulianti ini selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan sama kita. Itu masuk di kategori 2 ya, yaitu husnuzon dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat apa aja sebenarnya yang kita harus syukuri? Banyak sekali sebenarnya nikmat yang harus kita syukuri, terutama adalah nikmat sehat yang sangat mahal sekali. Setiap hari, ya, jasmani, rohani juga ya. Ya, tapi jangan galau loh Mbak Fatmawati. Ya, ya. Baik, saya lanjutkan ya. Diberikan dapat kita lakukan dengan memperbanyak rasa syukur, terus dan merenungkan untuk apa Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat itu kepada kita. Kita diberi sehat, kita dikasih rezeki, kita dikasih ilmu, kita dikasih apapun yang kita butuhkan. Itu kita harus berpikir, kenapa sih Allah tuh sangat sayang kepada kita, sangat menyukai kita, walaupun kita kadangkala malas sholat, kita suka tidak patuh kepada perintah Allah, kadangkala kita suka meninggalkan sholat, kita suka berbuat maksiat kecil ataupun maksiat besar, tapi Allah tuh selalu sayang sama kita. Setiap kita minta, setiap kita memohon, berdoa, pasti dikasih ya, pasti diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh harus berpikir, kenapa sih Allah memberikan nikmat itu kepada kita? Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Itulah manusia, kadangkala manusia memang kufur nikmat, yaitu kurang mensyukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, selalu mengeluh, padahal kita harus melihat orang-orang yang ada di bawah kita gitu. Nah, orang di bawah kita tuh belum tentu bisa makan nasi, belum tentu bisa megang uang, belum tentu bisa berteduh dari hujan, dari panas, dari kedinginan, itu belum tentu. Nah, kita harus berpikir sampai sejauh itu ya. Nah, bagaimana caranya kita harus berpikir seperti itu? Nah, kita harus berpikir kita dikasih semuanya. Kenapa kita tidak selalu bersyukur? Kenapa kita selalu mengeluh atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu berarti kita kurang
husnuzon atau berpikir bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita doa nih, minta ya Allah berikan saya, contoh ya, berikan saya jodoh yang kaya, yang tampan, yang mapan, yang punya mobil ini. Terus Allah ternyata tidak memberikan itu. Nah, terus kita akan berprasangka buruk kepada Allah. Itu namanya tidak baik, dan juga Allah mempunyai segala sesuatu yang menurut Allah itu baik buat kita semuanya ya. Oke, untuk yang ketiga kita akan membahas tentang husnuzon dalam menghadapi ujian dari Allah. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari tidak jarangnya kita dihadapkan dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Terkadang kala memang banyak keadaan kita diguyur hujan. Mbak Wiwi, kalau kurang penghasilan itu berarti kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal kita sudah dikasih makan hari ini, udah makan belum? Udah kan? Udah makan berapa kali? Ayo, kita harus berpikir seperti itu. Kalau kita bilang kurang penghasilan, padahal kita masih bisa makan, padahal kita masih bisa berteduh, padahal kita masih bisa segalanya ya. Jadi kita harus banyak-banyak rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita merasa semuanya tercukupi gitu ya. Nah, ini yang ketiga kita bahas husnuzon dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya apa sih husnuzon dalam menghadapi ujian ini? Yang misalnya adalah kemiskinan gitu. Kesulitan hidup, kegagalan atau kehilangan. Maksudnya di sini adalah kehilangan orang tua, kehilangan jangan kehilangan pacar ya. Itu bukan ujian juga. Kalau pacar mah bukan jelas ya. Ya, yang kurang jelas coba keluar terus masuk lagi ya. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Yang ketiga ini tentang husnuzon dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kala memang kita marah, kita sedih, kita galau. Itu memang reaksi wajar manusia ya, tapi apabila berlarut-larut kesedihan atau kemarahan terhadap keadaan yang menyebabkan kita menghujat Allah Subhanahu wa taala, itu kita mempersalahkan Allah atas keadaan yang terjadi pada kita. Itu juga bukan namanya husnuzon dalam menghadapi ujian. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yaitu walaupun kita dikasih
ujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu harus berpikir positif. Ya, mungkin di dunia saya miskin, tapi di akhirat saya akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berpikirnya harus seperti itu. Berpikir positif, insya Allah semuanya akan positif juga. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang husnuzon kepada diri sendiri. Tadi kan udah ada husnuzon kepada Allah ya. Sekarang kita husnuzon kepada diri sendiri. Nah, ada nggak yang di sini tidak husnuzon atau kurang husnuzon berpikir positif terhadap diri sendiri? Wah, saya tidak mampu nih melakukan ini. Wah, saya ini kayaknya tidak percaya diri gitu. Ada nggak yang di sini kurang percaya diri? Ada ya? Wah, Mbak Katarina mah nggak ini. Tidak termasuk itu. Semuanya harus percaya ya. Yang pertama ini harus percaya pada kemampuan diri sendiri, bahwa saya mampu melakukan ini, saya mampu bertahan di sini, saya mampu melakukan semuanya, gitu ya. Jadi percaya merupakan sikap batin seseorang. Nah, rasa percaya mengantarkan kita kepada sikap positif dan optimis terhadap apapun yang kita percayai. Ketika kita percaya bahwa wah, nanti nilai ujian saya akan bagus, ketika itu prosesnya juga bagus, ini juga sesuai dengan ini, dengan materinya, pasti akan terjadi seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, tidak membatasi kemampuan diri untuk berkembang. Maksudnya apa di sini? Nah, kita harus tahu dulu kemampuan di sini dalam artian kemampuan kita. Kita harus mengukur seberapa sih kemampuan kita untuk melakukan ini ya. Kemampuan kita sebagai manusia memang terbatas, tapi kita juga tidak mengetahui batas kemampuan itu, benar? Kemampuannya terbatas ya, tidak. Tapi kita harus introspeksi diri ya. Nah, yang ketiga adalah berani mencoba hal-hal baru. Nah, ini juga harus ada di dalam diri kita ya. Nah, memberi kesempatan kepada diri kita untuk mencoba hal-hal baru berarti kita telah memiliki cukup keyakinan untuk mengizinkan potensi diri kita untuk berkembang. Kalau tidak mencoba hal-hal baru berarti kita hanya stuck pada hal-hal tersebut gitu. Jadi tidak tahu apakah ini saya bisa, ini saya mampu. Dia tidak akan mencobanya karena dia tidak tahu itu bisa atau tidak, gitu ya. Nah, ini yang selanjutnya adalah husnuzon kepada sesama manusia. Tadi udah ada husnuzon kepada Allah ya, husnuzon kepada diri sendiri. Yang kedua, yang ketiga ini adalah husnuzon kepada sesama manusia.
Nah, ini memang banyak sekali, memang sifat manusia kadangkala tidak bisa berhusnuzon kepada sesama manusia ketika mendapatkan gosip, ketika mendapatkan berita. Dia tidak tabayun. Nah, apa sih tabayun itu? Jadi tabayun, di sini saya sudah tuliskan ya, tabayun saat mendapatkan informasi merupakan tindakan bijaksana agar kita tidak tertipu dan berbuat kesalahan dengan ketidaktahuan kita, dengan melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Nah, di sini digaris bawahi ya. Di sini saya garis bawahi, kita harus konfirmasi terlebih dahulu. Saya bulati, ya. Artinya tabayun ini adalah harus mendengarkan kedua belah pihak. Ketika mbak-mbak semua atau mas-mas di sini mendapatkan berita buruk atau berita bahagia, itu harus tabayun gitu. Apakah ini benar? Apakah ini salah? Dan baru mengambil keputusan. Tapi acap kali kita itu mendapatkan informasi langsung, tidak tersaring, langsung ke orangnya gitu. Jadi kita yang terbaik adalah tabayun gitu ya. Nah, kalau kita tidak tabayun, nah kita tidak tahu kebenaran informasinya yang kita peroleh ya. Selanjutnya kita dapat menentukan tindakan yang tepat dengan informasi yang benar. Ketika kita tidak tabayun, informasi tersebut juga masih salah ataupun benar. Kita tidak akan tahu gitu ketika kita tidak berbuat tabayun ya. Nah, ada sebenarnya cerita tentang memang manusia acap kali merasakan kepedihan ujian hidup. Nah, saat menghadapi ujian hidup itu hati terkadang memang tidak bersabar, ya. Kemudian muncul keluhan, umpatan, dan lain-lain. Nah, dalam batas wajaran, keluh kesah diperbolehkan sebenarnya dalam. Kita lanjut ya. Bisa dengar suara saya ya? Baik. Nah, sekarang kita, ya, selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Sekarang kita membahas tentang sumber-sumber hukum, ya. Tadi bagi yang ketinggalan kita sudah membahas terkait husnuzon ya. Tadi ada husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzon pada diri sendiri, dan husnuzon kepada sesama manusia. Nah, sekarang kita membahas nih tentang sumber-sumber hukum Islam. Apa saja sih sumber-sumber hukum Islam yang yang Mbak-mbak semua ketahui?
Ada yang tahu selain Al-Quran? Ya, baik ya. Ya, hadis. Benar sekali. Di sini yang pertama kedudukan Al-Quran sebagai hukum Islam itu yang pertama ya. Kemudian sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga ijtihad. Sunnah itu nanti masuknya ke ijtihad ya sebagai sumber hukum Islam. Sunnah ini maksudnya sunnah apa? Sunnah Rasul ya. Baiklah ya. Kita lanjut saja ya. Sambil menunggu Mbak Uni nih. Sunnah mungkin sunnah apa ya? Baik. Al-Quran ya, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Kita udah tahu kedudukan Al-Quran sangat utama ya dalam hukum Islam karena memang langsung diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu di dalamnya memuat semua segala persoalan ya. Baik yang menyangkut hubungan antar manusia dengan Allah, hablum minallah ya, biasa kita sebut hablum minannas, yaitu antar sesama manusia ya. Nah, di dalamnya juga memuat informasi tentang alam gaib seperti akhirat, surga, dan neraka. Oke. Yang kedua adalah hadis ya. Untuk hadis ini saya membagi untuk derajat hadis. Nah, di sini ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Nah, hadis sahih ini maksudnya apa? Hadis sahih ini maksudnya benar dan dapat digunakan sebagai landasan untuk hukum Islam ya. Nah, kebalikannya apa di sini? Kebalikannya adalah hadis dhaif atau hadis yang rawinya atau periwayatnya itu biasanya tidak ini ya, tidak sahih gitu, tidak bagus untuk digunakan sebagai landasan. Kalau hadis hasan biasanya bagus untuk hukum juga. Oke, nah selanjutnya itu kedudukan hadis dalam hukum Islam. Nah, hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dengan demikian, hadis memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum Islam. Di antaranya, fungsi hadis yaitu untuk menegaskan ketentuan yang telah ada dalam Al-Quran. Ya, ini sudah jelas tentang hadis sahih, hasan, dan dhaif. Saya rasa jelas ya, karena semuanya tahu ketika hadis sahih itu bisa digunakan dan dhaif itu tidak bisa digunakan. Hadis bukan, Pak Hasan itu bukan hadis. Baik ya. Yang ketiga itu adalah ijtihad. Oh, tadi ada yang nanya ya. Hadis mansuh. Maksudnya apa hadis mansuh? Gitu. Atau pertanyaannya apa ini? Kalau hadis mansuh apa? Nah, sebenarnya ada
hadis nasikh dan hadis mansuh ya. Nah, kalau hadis nasikh itu menurut bahasa mempunyai dua makna, yaitu menghapus dan menukil. Sehingga seolah-olah yang menaskahkan itu menghapus dan mansuh. Yang mansuh maksudnya mansuh itu benar gitu. Nah, lalu memindahkan atau menukilkan kepada hukum yang lain. Kemudian hadis mansuh itu ya. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan nasah ya adalah hadis yang pengangkatannya dilakukan oleh penetapan syariat terhadap suatu hukum yang datang terlebih dahulu. Itu nanti masuknya ke ijtihad gitu, hadis tersebut. Jadi rawinya bukan dari sahabat Rasul ataupun Rasulullah langsung gitu. Jadi kita sekalian bahas ijtihad ya sebagai sumber hukum yang ketiga. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa ijtihad berasal dari kata ijtihada yang artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala kemampuan. Nah, ijtihad ini dilakukan ketika sumber hukum pertama dan kedua itu tidak bisa digunakan, sehingga kita harus melakukan ijtihad gitu, atau mengambil keputusannya, tapi keputusannya dilakukan berdasarkan syariat dan juga prinsip dari Al-Qur'anul Karim. Nah, di sini ijtihad ini diputuskan oleh mujtahid. Nah, untuk syarat-syarat menjadi mujtahid itu apa aja? Yang pertama harus memahami Al-Qur'an dengan beragam ilmu tentangnya. Tidak hanya Al-Qur'an, tapi juga harus memahami hadis yang sahih ya. Kemudian yang kedua, memahami hadis dengan berbagai rawinya ya. Kemudian selanjutnya adalah ketiga, mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab ya. Tidak bahasa Mandarin ya, tapi mempunyai pengetahuan tentang bahasa Arab. Nah, yang keempat, mengetahui tempat-tempat ijma. Yang kelima, mengetahui usul fikih. Ya. Fikih tentang fikih kehidupan, fikih semuanya fikih ya. Kemudian yang keenam, mengetahui maksud syariat. Yang ketujuh, memahami masyarakat dan adat istiadat. Biasanya kan soalnya ada yang mempunyai adat tertentu sehingga harus mengikuti ijtihad gitu. Saya tidak menyebutkan NU atau Muhammadiyah karena semuanya adalah Islam. Tapi memang terkadang NU itu sunnah gitu. Kalau Muhammadiyah sebenarnya adalah konsepnya sama gitu. Tapi terkadang memang kelihatan ijtihad ini sangat digunakan beberapa memang untuk kalangan NU gitu ya. Untuk nomor 8 selanjutnya, syarat jadi mujtahid adalah bersifat adil dan takwa. Nah, selain 8 syarat tersebut juga ada beberapa syarat ini yang ada 3 syarat di sini. Ini ya, ada 3 syarat di sini bisa dibaca, yaitu yang pertama, memahami ilmu usuluddin. Tahu ya ilmu usuluddin tentang pokok-pokok agama dan ajarannya. Kemudian harus tahu ilmu mantik. Kalau anak pesantren nih tahu nih mantik atau logika. Kemudian menguasai cabang-cabang fikih yang saya sebutkan tadi ya, karena banyak sekali fikih yang harus kita pelajari. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Tidak ada ya. Oke, lanjut ya. Yang terakhir ini kita akan membahas tentang hukum taklifi, yaitu hukum yang menjadi dasar dari kita. Nah, hukum taklifi ini ada al-ijab, yaitu wajib. Tahu ya, wajib ketika dikerjakan akan mendapat pahala, ketika di yang mana ini? Pertanyaannya. Oh, tempat ijmah. Ijma itu bentuk-bentuk dari ijtihad. Oh ya benar, Mbak Rohimah. Ijma. Benar. Udah ya, kita lanjut ya. Wajib ya, tadi saya menerangkan wajib. Maklum lagi agak panas, jadi tidak ini ya, Mbak Fatma. tidak membaca komen. Oke. Tadi wajib ya, sudah kita bahas. Wajib itu ketika kita mendapat larangan berarti kita tidak boleh melanggarnya ya, karena itu akan mendapatkan dosa. Ketika kita mengerjakannya akan mendapat pahala. Oke ya, tahu ya, ini hukum-hukum taklifi. Sunnah, nah ini boleh dikerjakan. Mubah, boleh dikerjakan, boleh tidak. Makruh, boleh dikerjakan, boleh tidak. Nah, haram ini kebalikannya dari wajib ya. Ketika dikerjakan malah dapat dosa, dan ketika ditinggalkan malah dapat pahala. Nah, ini penerapan hukum taklifi, ada sebab, syarat, penghalang atau mani, sah, dan batal ya. Ini hukumnya aja. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan lagi tidak ada ya? Iya. Ini terakhir, kelas agama terakhir ya. Dan cukup, mungkin kita ketemu semester depan kalau saya belum lulus. Semoga saya sudah lulus ya. Baik, kata-kata terakhir saya kutip dari MH Ainun Najib karena saya yang fans banget sama beliau. Karena beliau seorang budayawan, sastrawan, juga pendakwah, tapi ya keren. Intinya saya ngefans banget sama MH Ainun Najib. Nah, ini kata-katanya, pelajarilah segala sesuatu agar kalau ada rasa manis di lidah itu tidak langsung bilang itu gula. Ya, apa maksudnya dari kata-kata ini? Yaitu kita harus mengetahui segala sesuatu ya. Ketika kita dapat omongan itu jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Ditelan mentah-mentah, tapi harus diresapi, dipelajari, kemudian baru ditindak lanjuti ya. Alhamdulillah. Siap, nanti saya balas ya messengernya Mbak Katarina sama Mbak Fatmawati. Oke. Alhamdulillah kelas kita sudah selesai. Untuk pelajaran agama, sekali lagi pelajaran agama saya tiadakan UAS ya, karena saya sibuk. Untuk PKN kita besok ketemu ya di pelajaran PKN. Semoga saya sudah agak mendingan, tidak demam lagi. Saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila salah kata atau kekurangan. Tetap semangat buat teman-teman semua, dan semoga sukses ya. Di sini tidak hanya mencari ilmu tapi juga bekerja. Semoga betah semuanya ya di sini.
Baik, saya akhiri kelas hari ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.